Oke, perkenalkan, nama saya Simon Sagule. Di sini saya akan membuat tutorial cara melakukan ETL atau Extract Transform Loading. Nah, di sini saya menggunakan Pentaho dan MySQL. ETL ini sendiri berfungsi untuk pengambilan data dari berbagai sumber atau jenis file. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita harus mempunyai datanya. Di sini saya mempunyai dua data, yaitu data kerja dan data petani dalam bentuk file Excel. Nah, data ini nanti saya akan masukkan atau ngeload ke data MySQL atau ke database MySQL. Nah, selanjutnya kita harus membuat database-nya dulu di MySQL-nya. Kita masuk ke menu admin-nya. Nah, di sini saya buat database-nya yaitu DB pertanian ETL. Terus klik buat. Nah, database-nya sudah terbuat. Setelah itu kita masuk ke menu ke tools Pentaho-nya. Nah, di sini ada transformation. Di sini kita klik kanan, terus new. Nah, balik lagi kita ke view-nya. Setelah itu kita klik database connection. Ini untuk menghubungkan antara Pentaho dan MySQL database. Setelah itu klik new. Nah, untuk tipenya sendiri kita menggunakan MySQL. Hostname-nya itu localhost. Database name-nya itu sesuai dengan database yang kita buat tadi, yaitu DB pertanian ETL. Nah, port number ini sesuai dengan port MySQL-nya. Setelah itu username-nya itu root. Nah, untuk melihat atau apakah udah berhasil dari koneksinya, kita klik tes. Kita harus memasukkan nama database-nya dulu, nama koneksinya. Sini koneksi database pertanian. Klik tes. Nah, koneksinya sudah berhasil. Setelah itu klik OK. Klik OK lagi. Oke, selanjutnya masuk ke menu desain. Setelah itu kita akan melakukan ekstraksi data, ekstrak data. Nah, berhubung data kita tadi berbentuk Excel, jadi kita pilih di sini namanya Microsoft Excel Input. Nah, kita tarik saja, masukkan ke sini. Setelah itu kita klik dua kali. Nah, di sini untuk state name-nya saya buat tabel pertanian. Nah, untuk tipenya sendiri saya menggunakan yang Excel 2007. Nah, sekarang kita akan mencari sumber datanya tadi. Nah, jangan lupa untuk data Excel-nya sendiri yaitu SX. Nah, di sini ada data petani. Klik lalu klik open. Nah, setelah itu klik add. Nah, nanti datanya masuk ke sini. Oke, setelah itu kita masuk ke menu sheet. Nah, setelah itu klik get sheet name. Klik panah ini. Setelah itu oke. Nah, untuk menentukan start row ini dan start column-nya ini kita harus lihat dulu datanya di Excel. Ini data petaninya tadi. Nah, di sini Excel-nya itu ada di baris kedua. Tetapi di Pentaho-nya ini datanya itu dimulai dari indeks ke 0. Nah, dari sini 0, terus baris sini 1. dan kolomnya
0. Nah, kita mau mengambil dari field yang di atas ini. Oke, di sini 1 start column-nya dan start column-nya 0. Setelah itu kita pilih menu field. Langsung saja klik get field. Nah, ini untuk mendapatkan field-nya tadi. Nah, di sini udah masuk field-nya dan tipe-tipe dari field-nya. Setelah itu bisa kita lihat di sini preview rows-nya. Klik OK. Nah, field-nya udah berhasil diambil dan data-datanya pun udah masuk. Oke, klik close. Setelah itu klik OK. Nah, sama kita buat satu lagi, soalnya tabelnya ada 2 tadi. File action ada 2, setelah itu klik 2 kali. Di sini saya buat namanya tabel kerja. Sama seperti tadi, di sini saya buat tipenya itu Excel 2007. Nah, kita cari filenya tadi. Ini data kerja, setelah itu open. Klik add. Nah, setelah itu masuk ke menu sheet, klik get sheet name. Nah, klik panah 2, yang panah 2 ini, terus OK. Nah, untuk melihat lagi kita lihat masuk ke tabelnya, ke file data kerja. Nah, di sini sama juga dimulai dari indeks 1 dan kolomnya indeks ke 0. Nah, setelah itu masuk ke menu field, klik get field ini. Nah, udah. Setelah itu preview rows-nya. Nah, data-datanya udah masuk dan fieldnya udah masuk juga. Klik close, terus klik OK. Nah, di sini saya akan melakukan transformasi dari datanya, dari pengubahan tipe data dan penggabungan dari kedua data tabel ini, kedua data dari file Excel ini. Nah, untuk mengubah tipe datanya kita butuh yang namanya itu select value. Langsung saja tarik. Setelah itu untuk memasukkan datanya ke select value ini, kita harus menarik garis yang namanya hop dari tabel pertanyaan ke select value ini. Nah, setelah itu kita klik 2 kali pada select value. Nah, di sini ada select dan alter, dan ini untuk bisa merubah name dari fieldnya. Setelah itu ada remove. Nah, di sini fungsinya remove ini untuk menghapus field name yang tidak dibutuhkan. Setelah itu ada metadata. Nah, metadata ini untuk mengganti tipe datanya. Nah, di sini ada get field. Nah, untuk get field ini memasukkan field-fieldnya tadi. Setelah itu ID petani yaitu string, berhubung datanya itu tidak dijumlahkan, terus nama petani string juga, umur string, alamat string juga, dan ID tanaman string. Nah, di sini saya buat panjangnya itu 5, nama petani 100, 50, umur 5, alamat 100, dan ID tanaman 5. Nah, di sini ID petani ini berbentuk angka, maka kita harus menentukan formatnya. Nah, di sini kita harus pilih pagar ini supaya nanti nggak ada belakangnya koma. Nah, sama di umur. Jadi tanaman juga. Nah, setelah itu klik OK. Nah, untuk melihat atau datanya sudah berhasil diubah,
tipe data yang udah berhasil buat, di sini kita klik kanan, terus klik preview, terus klik quick launch. Nah, di sini format datanya udah berubah dari number jadi string biasa, nggak ada komanya. Nah, setelah itu klik close. Kita akan melakukan hal yang sama pada tabel kerja. Tarik select value. Setelah itu hubungkan dengan koneksi dengan ini, hop ini. Setelah itu klik 2 kali pada select value. Sama, kita akan mengubah tipe datanya. Sini kita klik get field. Setelah itu tipenya string, nama tanaman string, luas tanam string juga, dan ID petani string. Sini panjangnya ID 5, nama tanaman 50, luas tanam 25, sini ID petani 5. Nah, di sini formatnya ini pagar satu ini. Setelah itu ID petani sama juga, ID tanam, luas tanam juga. Luas tanam nggak usah. Setelah itu klik OK. Nah, sekarang kita akan lihat dari hasilnya tadi. Nah, formatnya udah berhasil diubah. Kita bandingkan dengan format yang pertama. Nah, di format pertama masih ada komanya. Ini adalah tipe data number. Oke, setelah itu kita akan melakukan yang namanya penggabungan data dengan menggunakan stream lookup. Langsung saja tarik sini. Kedua select ini kita hubungkan ke string lookup. Sini pilih main output. Sama juga yang select value 2 ini. Nah, setelah itu klik 2 kali pada string lookup. Nah, di step 6 ini saya buat namanya itu gabung data. Nah, di sini untuk buka stepnya itu biar lebih mudah, di sini ubah namanya dulu. Sini ubah data petani, tipe data petani. Setelah itu yang kedua ubah tipe data kerja. Klik OK. Itu masuk lagi ke stream lookup. Nah, di sini buat namanya, di sini saya buat namanya gabung data. Ini untuk lookup stepnya yaitu ubah tipe data kerja. Setelah itu kita pilih field, yaitu ID petani. Nah, lookup fieldnya juga ID petani. Nah, setelah itu ini untuk penambahan field yang mau digabungkan. Di sini saya akan mau menambahkan itu nama tanaman. Nah, setelah itu klik OK. Nah, untuk mengeceknya kita klik kanan terus preview.
klik quick launch. Nah, sekarang filenya udah bertambah, yaitu nama tanaman. Itulah kegunaan dari yang namanya stream lookup. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya load atau loading data untuk memuat datanya ke database MySQL. Nah, database MySQL ini berbentuk table, maka kita cari yang namanya table output. Ini table output. Setelah itu kita tarik hopnya dari gabung data ke table output. Nah, setelah itu kita klik dua pada table outputnya. Nah, di sini saya buat namanya table base pertanian. Nah, di sini ada target tabelnya. Ini sekalian untuk penamaan dan pembuatan tabelnya. Nah, di sini saya membuat nama tabelnya itu tabel hasil. Nah, klik pada trunc table. Nah, setelah itu klik SQL-nya. Nah, ini nanti nama tabelnya, klik table. Setelah itu field yang dimasukkan, yang ini ID petani sampai nama tanaman. Setelah itu klik execute. Oke, klik OK. Setelah itu close. Nah, setelah itu klik OK lagi. Nah, untuk menjalankannya kita klik ini pada ini, run ini. Setelah itu run. Biasanya akan memunculkan pesan ini sebagai tempat di mana kita menyimpan filenya nanti. Nah, di sini saya akan menyimpannya. Di sini data integration, terus masuk ke hasil printout. Di sini saya buat namanya, yaitu namanya tugas ETL. Setelah itu save. Nah, jika ada tanda hijau centang begini, artinya semuanya udah berjalan dan tidak ada error di sini, maka semuanya berhasil. Setelah itu kita klik kanan, terus klik preview. Nah, klik launch. Data-datanya udah masuk, filenya juga udah masuk semua. Untuk melihat apakah udah berhasil proses loadnya ke database MySQL, kita masuk ke phpMyAdmin-nya. Nah, kita cari yang namanya DB pertanian ETL. Nah, di sini ada nama tabel hasil. Kita klik. Nah, di sini udah berhasil proses loadnya dan membuat tabel baru. Oke. Mungkin sekian dari tutorial ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.